Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari isim-isim nasab yang berikutnya. Sekarang masuk ke bagian kedua dan ketiga dari isim yang nasab atau mansub, yaitu maf'ul mutlak serta maf'ul fi. Maf'ul fi ini adalah jenis yang ketiga. Maf'ul mutlak jenis yang kedua. Ya, mari kita pelajari pembahasannya. Maf'ul mutlak ini adalah masdar. Maf'ul mutlak adalah masdar. Apa masdar? Masdar dipelajari sudah dalam pembahasan shorof. Secara singkat, kalau kita mempelajari shorof atau tasrif, nah, masdar itu adalah lafadz ketiga yang kita ucapkan. Misalnya, istaghfara, yastaghfiru, istighfaron. Nah, yang ketiga, maka dia adalah masdar. Nasara yansuru nasron, jalasa yajlisu julusan. Nah, itu adalah masdar. Lebih detail tentang ini ada di pembahasan shorof. Maf'ul mutlak adalah masdar. Nah, dalam kalimat dia disebutkan untuk tujuan memperkuat makna fi'il, menjelaskan jenis perbuatan, atau menjelaskan jumlah perbuatan. Nah, memperkuat makna penekanan, menjelaskan jenis, ataupun menerangkan berapa kali fi'il itu dilakukan. Jadi maf'ul mutlak selalu berhubungan dengan fi'il sejenis. Fi'il yang sejenis dengan dia. Ya, ini maf'ul mutlak. Kita lihat ciri-ciri maf'ul mutlak, dia pasti berbentuk masdar dan berhubungan langsung dengan fi'il sejenis, ya. Berhubungan dengan fi'il sejenis. Kita lihat dalam contoh untuk menguatkan makna. Kita lihat di sini darabtu dorban. Darabtu. Di sini fi'ilnya adalah doroba. Bersambung dengan tak fa'il, ya, menjadi darabtu. Nah, fi'ilnya adalah doroba. Masdarnya adalah dorban. Nah, maka keberadaan dorban di sini statusnya adalah sebagai maf'ul mutlak untuk menguatkan makna. Untuk menguatkan makna. Nah, lihat ya, bahwa masdarnya dari fi'il yang sama. Bisa juga fi'il yang sejenis. Itu ada dalam pembahasan lebih detail. Seperti biasa, dalam nahwu dasar ini kita memahami konsepnya. Kalau konsepnya sudah paham, maka tambahan syarat, tambahan ketentuan itu sangat ringan sekali. Kata dorban menegaskan makna dari dorobtu. Jadi secara makna artinya adalah aku sungguh-sungguh memukul. Ini arti dorobtu dorban. Nah, untuk menguatkan makna. Kemudian contoh untuk yang kedua menerangkan jenis. Dorobtu dorban syadidan. Nah, syadidan di sini sifat, ya. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Syadidan menjelaskan jenis pukulan. Jenis pukulan. Ya, secara lafadz, ya, dorban ini sama dengan yang digunakan untuk taukid. Bedanya adalah dengan kita menambahkan sifat atau naat, ya, dorban syadidan. Maka diterangkanlah jenis pukulannya. Kalau yang tadi kan hanya untuk menguatkan, ya. Tambahan dorban itu menguatkan. Kalau cuma dorobtu, aku memukul, ya sudah sekedar memukul. Ya, apakah ada makna lain di situ? Jawabannya tidak ada. Kalau hanya dorobtu. Tapi ketika ditambah dorban, maka artinya berbeda. Artinya jadi lebih kuat. Aku benar-benar memukul. Nah, kalau dorban itu ditambahkan sifat, maka jadinya yang ini. Menerangkan jenis pukulannya. Dorban, syadidan. Kalau ada syadidan, berarti di sini menerangkan jenis. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Nah, bisa diganti dorobtu dorban khafifan,
saya memukul dengan pukulan yang khafif, yang pelan. Nah, bisa seperti itu. Maka ini menerangkan jenis. Ya, ada tambahannya naat di situ, ada tambahan sifat. Selanjutnya menerangkan jumlah terjadinya perbuatan. Dorobtu dorbatan. Nah, ini wazannya ya. Perlu diperhatikan di sini, dorbatan, bukan dorban, tapi ada tak marbutoh di ujung. Dorbatan, dorobtu dorbatan, aku memukul sekali. Nah, kenapa ini jadi mansub dia? Kenapa? Karena dia maf'ul mutlak, begitu. Atau dorobtu dorbataini, aku memukul 2 kali. Nah, kenapa bukan dorbatani? Ingat, karena ini mansub. Ya. Isim mutsanna apabila mansub maka dia menggunakan ya, sehingga dorbataini. Kata dorbatan dan dorbatain menjelaskan jumlah pukulan, seperti itu. Ini maf'ul mutlak ya, ada untuk taukid, ada untuk menerangkan jenis, ada untuk menerangkan jumlah terjadinya perbuatan. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya adalah maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Maf'ul fi adalah isim yang menunjukkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Jadi, apabila dalam sebuah kalimat ada kata keterangan waktu atau keterangan tempat, maka berarti dia mansub ya. Berarti dia mansub. Namanya adalah maf'ul fi. Kalau dalam nahwu seperti itu. Nama lainnya adalah dzaraf. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Zaman ya kita tahu zaman ya artinya waktu. Kalau makan ini bahasa Arab ya, artinya adalah tempat dalam bahasa Indonesia. Ya, makan artinya adalah tempat dalam bahasa Indonesia. Jenis maf'ul fi ada dzaraf zaman menunjukkan waktu, ada dzarful makan menunjukkan tempat. Ya, contoh untuk dzaraf zaman, sumtu yaumal itsnain. Aku berpuasa yauma pada hari Itsnain. Maka yauma di sini kenapa mansub? Jawabannya karena dia dzaraf. Atau juga bisa disebut karena dia maf'ul fih. Ya, makanya yauma, bukan yaumu, sumtu yaumu. Bukan. Bukan sumtu yaumi, bukan, tapi yauma. Kenapa jadi ma? Kenapa mansub fathah? Karena dia dzaraf, seperti itu. Kata yauma mansub karena menunjukkan waktu terjadinya sumtu. Aku berpuasa tadi. Ya. Kemudian contoh yang lain dalam dzaraf makan. Shallaitu khalfal imami. Khalfal imami. Aku salat. Shallaitu khalfa di belakang. Kan menerangkan tempat. Al-imam di belakang imam. Kata khalfa mansub karena menunjukkan tempat terjadinya fi'il shallaitu. Nah, begitu. Jadi dalam pembahasan maf'ul fi atau dzaraf ini yang penting kita tahu arti kalimat ya. Kalau kita tahu arti tiap kata dalam suatu kalimat, maka kita akan mudah menentukan. Karena mana yang keterangan tempat atau keterangan waktu, berarti kita nasabkan. Ya. Kenapa nasab? Karena maf'ul fi, begitu. Dzaraf zaman menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa tadi ya. Contoh dzaraf zaman yaum, hari ya, yaum. Seperti tadi contohnya. Ada lailah. Lailah artinya malam, sabahan, masaan, sa'atan ya, sesaat atau sekejap ya, itu sa'ah. Bisa juga jam ya, 1 jam, sa'atan ya, menerangkan waktu. Jalastu sa'atan. Nah, begitu. Hina ketika, abadan selamanya, di sini waktun ya, tapi kalau kita dalam kalimat untuk menunjukkan waktu maka wakta. Misalnya ya, contoh adalah Zahabtu ilal masjidi wakta zuhri. Nah,
Saya berangkat ke masjid waqta zuhri, di waktu zuhur. Keberangkatan itu pada waktu zuhur, maka nasab dia. Begitu. Kemudian untuk dzaraf makan, di antara contoh-contohnya ada banyak ya, dzaraf makan, dan begitu pun dengan dzaraf zaman, masih ada yang lain. Nah, ini beberapa contohnya: amama, khalfa, fauqa, tahta, inda, baina, huna, hunaka. Ini adalah beberapa bentuk contoh dzaraf zaman. Nah, dzaraf makan, dzaraf zaman ini perlu kita ulang-ulang sehingga kita familiar dengan lafadz-lafadznya. Dan ingat, apabila suatu isim dia menjelaskan tentang waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya, posisinya ya misalnya terkait si pelaku, maka berarti dia nasab sebagai maf'ul fi. Tambahannya adalah haitsu. Haitsu ini sekedar melengkapi, dia tidak nasab ya. Supaya kita ketahui saja, haitsu memang dhammah itu mabni dia. Nah, ini sekedar kode atau isyarat bahwa memang ada bentuk yang seperti ini. Ada yang dia bentuknya adalah mabni. Ya, contoh lain, dzaraf zaman misalnya amsi. Amsi ya tetap amsi. Amsi itu artinya kemarin. Nah, itu mabni dia. Adapun hampir semua yang kita sebutkan ini, ya, maka dia nasabnya sebagai dzaraf begitu. Alhamdulillah, selesai materi kita pada kesempatan kali ini yang sudah membahas tentang maf'ul mutlak dan juga maf'ul fi, akan menjadi pengantar yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang sedang dalam proses secara bertahap naik setangga demi setangga dalam pelajaran nahwu yang penting sekali dalam kita memahami ilmu syar'i. Mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin paham, semakin ingat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.